Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, terlebih dahulu kita berdoanya. Baik, siapa yang memimpin doa? Oke, coba Nak Rofiana memimpin doanya. Kita silakan, Nak. Saya Pak. Ya. Mari kita awali belajar kita dengan doa. Mulai. Doa tak pernah selesai. Baik, langsung saja terlebih dahulu Bapak akan absen dulu ya sampai saja yang hadir. Fitri Sabrina Ramahar Penas, Hadiro. Rofiana, Hadiro. Safira, Hadiro. Ipa. Alhamdulillah dia semua. Oke, jangan tegang ya. Insyaallah. Bapak juga ikut tegang soalnya. Sebelum Bapak menjelaskan, anak-anak apakah sudah mengerti tentang taubat? Ada yang bisa menjelaskan? Terlebih dahulu. Oke, silakan. Taubat itu meninggalkan kemaksiatan. Bagus. Ada lagi? Taubat itu rasa penyesalan. Mm-mm. Taubat itu kembali ke jalan Allah. Masya Allah, bagus. Taubat itu menyesal dan kembali ke jalan Allah. Masya Allah. Berarti sudah pada mengerti, yaitu taubat pengertiannya menyesali ya dan kembali ke jalan Allah, meninggalkan semua larangannya. Lanjut, Bapak akan jelaskan ya beberapa pengertian taubat. Pengertiannya itu secara etimologi. Pengertian taubat dalam kamus bahasa Arab Indonesia, yaitu kata taubat berasal dari kata tabah, bertaubat, ya tubuh, menyesal atas perbuatan dosanya, taubatan, taubat, kembali, dan ta'ibun, yaitu bertaubat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, atau disebut KBBI, pengertian taubat itu adalah sadar menyesal akan dosa, akan perbuatan yang salah ataupun jahat, baik itu berupa maksiat dan lain-lainnya yang dilandasi dengan niat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Nah, sedangkan pengertian taubat secara terminologi, taubat pada Allah mengandung arti antara lain datang atau kembali kepadanya dengan perasaan menyesal atas perbuatannya atau sikap diri yang tidak benar di masa lalu, ataupun bisa jadi juga pada saat ia melakukan kesalahan tersebut. Nah, dengan tekad untuk taat kepadanya, dengan kata lain dia kembali kepada sikap perbuatan yang lebih baik lagi, gitu. Nah, sebelumnya yang Bapak jelaskan bisa dipahami ya? Insyaallah. Bisa. Nah, hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiatnya atau perbuatan kejahatannya yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa, lalu melakukan amal soleh. Amal soleh itu yaitu amal-amal kebaikan ya, maka disebut amal soleh, dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat itu sendiri. Nah, itu barusan Bapak jelaskan itu tentang hakikat taubat, ya, di mana dia benar-benar menyesali akan perbuatannya yang berupa entah itu kejahatan atau maksiat yang sekalipun, dan dia kembali kepada Allah dan tidak ingin untuk melakukannya lagi, seperti itu. Taubat mencakup penyerahan diri dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Inabah yang artinya kembali.
kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, maka itu belum disebut juga dengan taubat. Baik, sudah Bapak jelaskan ya tentang pengertian taubat ya dan hakikat taubat. Nah, Bapak minta anak-anakku sekalian membuat kelompok ya, satu kelompok terdiri 2 orang. Jadi ini pas banget ini. Ada 4 ya, ada 4 siswa. Jadi Bapak minta dibikin kelompok ya, satu kelompok 2 orang. Bapak minta anak-anak coba jelaskan pengertian taubat dengan bahasa diskusi kalian. Nah, lalu adakah surat tentang taubat, pengertian tentang taubat tersebut? Lalu hakikat taubat menurut dari diskusi anak-anakku sekalian. Nah, setelah itu cukup itu aja. Nanti setelah sudah selesai nanti bisa dipresentasikan. Silakan. Ya udah, kelompok Sabrina, yuk boleh dijelaskan hasil diskusinya. 2 gitu cuman 102 halaman 102 halaman 2. Ini Arab semua ya udah. Iya, baca Arabnya aja. Ini artinya di Oh, ini. Dia yang baca Arabnya, kamu yang baca artinya. yang Arabnya kok artinya hewan. Mana sih? Oke, kelompok yang duluan tadi yang Bapak sebutkan, silakan dijelaskan diskusinya. Saya menjelaskan tentang taubat ya. Taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa dan juga menyesali apa yang pernah dilakukan. Minimal ada perasaan menyesal terhadap perbuatan tersebut. Adapun kuat dan lemahnya penyesalan tergantung dari kualitas taubat. Keinginan keras dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya kembali. Memperbaiki apa yang masih dikerjakan seperti mengembalikan barang yang dicuri. Taubat hanya boleh dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya enggak? Ada di surat An-Nisa ayat 17 itu artinya sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Coba dibaca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban aliman. Terus kelompok selanjutnya bisa dijelaskan? Pertobatan adalah aktivitas meninjau atau menolak tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk merubah menjadi lebih baik. Dari Al-Qur'annya bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba'a min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu 'alaihi. Inna Allaha ghafurur rahim. Artinya ada artinya? Ada. Silakan. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Alhamdulillah.
Terima kasih anak-anak sudah memberikan hasil diskusinya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang bisa kita pahami, yaitu dimana taubat itu memang salah satu jalan untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ini yaitu meninggalkan apa yang sudah dilakukan, perihal entah itu kejahatannya atau maksiatnya yang maupun dari tingkat kecil, sedang maupun besar. Ya, jadi menyesali akan perbuatannya dengan semenyesal-menyesalnya dan kembali kepada Allah dengan niat yang begitu niat. Sebab kalau hanya sekedar bertaubat gitu, sekedar istighfar, tapi setelah itu dianya ngulang lagi, jadi taubatnya itu jadi sia-sia. Dan sungguh luar biasa sekali anak sekalian, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari itu Allah saja selalu begitu, ketika kita membuat satu kesalahan namun Allah masih membuka pintu maaf buat kita. Nah, maka dari itu satu motivasi juga buat kita semua, bahwasanya berusahalah kita untuk meninggalkan perkara-perkara Allah yang Allah murka, yang Allah tidak suka. Sebab itu merupakan kecintaan, betul kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimana kita selalu mentaatinya, ya, melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi segala larangan. Baik, begitu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anakku sudah luar biasa berdiskusinya, dan kalau bisa diskusinya lebih ditingkatkan lagi, jangan saling ulur-uluran. Insya Allah. Dan tetap jangan lupa sampai di rumah nanti dibaca-baca lagi pengertian taubat itu apa, hakikat taubat itu apa, dan ini apa. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita hanya sekedar membaca ya, namun mudah-mudahan kita terinspirasi dan kita bisa menjaga perbuatan-perbuatan yang Allah berkahi. Baik, segitu saja ya anak-anakku sekalian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.